podcast Mencatat Angka Membangun Diri. Tempat di mana kita ngobrol seru tapi tetap banyak maknanya bareng anak-anak muda yang lagi berjuang di dunia kehidupan. Nah, di episode kali ini kita bakalan bahas topik yang jarang banget dibahas sama banyak orang, yaitu self-esteem atau kepercayaan diri. Apalagi di dunia akuntansi yang kalau kita baru nyebut akuntansi kan pasti orang mikirnya susah banget, pusing banget. Tapi dengan percaya diri kalian bisa melewati itu semua. Gimana sih pelajaran yang penuh angka ini bisa ngebantu kalian dalam percaya diri? Terkadang, orang pasti mikirnya akuntansi itu cuma soal angka, neraca, laporan keuangan, tapi sebenarnya cara kita mengelola angka bisa banyak mengajarkan kita cara mengelola kepercayaan diri kita. Bareng aku, dan Shirley, kita bakalan dengerin cerita, pengalaman, dan tips biar kamu nggak gampang minder walau pelajaran lagi sulit. So, siapin cemilan, duduk santai, dan yuk kita mulai obrolannya. Nah, di podcast kali ini kita bakalan ditemenin oleh narasumber yang katanya punya pengalaman seru nih di dunia STEM dan akuntansi. Yuk kita kenalan dulu. Halo. Duduk dulu. Oh iya, makasih. Gimana nih tadi perjalanannya? Ya lumayan. Ada kendala nggak waktu perjalanan? Kita makasih banget loh udah nyempatin datang ke sini. Ya, makasih juga udah diundang ke podcast ini. Sebelum kita mulai ngobrol, kenalan dulu gak sih sama pemirsa kita? Halo teman-teman, aku Syara Nadia Puspita, biasa dipanggil Syara. Aku dari SMK Muhammadiyah 2 Malang. Sebelum masuk ke topik yang bakalan kita bicarakan hari ini, sebelumnya aku pengen tahu kan orang kalau dengar kata akuntansi pasti dibilangnya susah, bikin pusing. Nah, kalau kamu sendiri pernah nggak sih ngerasa minder atau nggak percaya diri pas belajar di akuntansi? Kalau minder dan nggak percaya diri sih pernah pastinya. Dari awal-awal kan kita masuk sekolah kan kita belum tahu nih akuntansi itu arahnya kemana, harus gimana. Pasti kan kita juga minder kalau lihat teman-teman kita yang lain mungkin udah bisa. Terus tapi seiring berjalannya waktu kita belajar, kita memahami, jadi udah benar. Sekarang berarti udah jago banget ya? Enggak dong. Proses. Nah, Zahra, self-esteem itu kan penting banget nih buat pelajar. Gimana caranya kamu tetap percaya diri meskipun nilai akuntansi kamu itu belum sesuai harapan? Kalau soal kepercayaan diri ya, itu awalnya mungkin kita waktu ngeliat nilai, waduh jelek nih, banyak yang lebih bagus, pastinya kita kan minder. Tapi cara aku biar bisa bangkit dari situ itu ya dengan belajar lagi. Kita belajar nggak cuma di sekolah, kita bisa searching di Google, di YouTube kan banyak, atau ke aplikasi-aplikasi lain yang bisa dibuat belajar. Lagi sekarang lagi musim AI banget nih ya. Kita Pasti yang manfaatin bikin teknologi gampang. dengan baik. Sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, kok aku sama kalian ini sama ini udah janjian atau gimana Enggak nih? dong, enggak. Kebetulan nih, kayak kita berdua ya, Saya hostnya. dapat banget ya. Jadi narasumber ya kan? Iya, ya ampun ini yang host gak sama loh. Malah sama-sama narasumbernya. Apalagi di kelas akuntansi kan ya, kita tahu banget nih anak-anak akuntansi ambis-ambis banget kan. Kayak pernah gak sih kamu di kelas di antara anak-anak yang ambis-ambis banget tuh kamu merasa down, apalagi pas banyak tugas, ujian, semuanya kayak jadi satu banget Kayak pas gitu. ulangan gitu. Ya pernah sih baru kemarin waktu Maret kayaknya, waktu ujian kenaikan atau apa gitu lupa. Kan aku Januari sama Februari tahun ini sempat terapikan juga di salah satu universitas. Waktu PKL kita pasti nggak dikasih apa ya, kayak pemahaman materi lah intinya. Terus tiba-tiba masuk langsung ujian, aku langsung kayak waduh gimana ya, aku ngeliat temen-temenku, waduh mereka kok improve semua, terus aku kayak langsung gimana gitu. Nah, pas ada di titik itu tuh gimana cara kamu bangkit lagi biar gak merasa minder sama teman-teman yang lain? Ya tadi kayak aku langsung belajar lagi, terus lagi biar makin improve lagi kayak yang lain, Biar nggak ketinggalan sama yang lain gitu. apa aku belajar lagi dari soal-soal, nggak cuma dari yang kita di sekolah, aku juga cari-cari sendiri. Ini Sarah,
Kalau semisal kamu berhasil nih ngerjain soal aku yang sulit banget menurut kamu, kira-kira ada pengaruhnya nggak nih ke self esteem diri kamu? Ngaruh banget sih sebenarnya, kayak dalam diriku pasti kayak bangga, waduh aku bisa nih soal sulit terus aku bisa ngerjain gitu. Apalagi kalau aku udah bisa ngajarin teman-teman yang lain gitu, itu makin bangga lagi. Nah, tapi kayak kalau yang nilai tinggi pun kita bukan kayak udah tinggi nih nilai, Iya. bisa santai-santai tetap Pasti ngejar kan. ngejar lagi, soalnya yang lain juga ngejar, kita ya harus ngejar lagi. Nah, dari akuntansi kan kamu temenannya nggak cuma sama yang abis-abis doang kan ya pastinya, kayak apalagi di dunia akuntansi yang susah banget, pasti ada beberapa anak yang ngerasa, duh aku ketinggalan banget nih sama teman-temanku. Kalau misal kamu ketemu temennya kayak gitu, apa sih tipsnya biar dia bisa membangun kepercayaan dirinya sendiri? Untuk tips mungkin yang pertama aku bakalan ngajarin dia apa yang aku bisa di akuntansi dulu kan, kayak mungkin dia kesusahannya itu waktu ngerjain apa, mungkin aku bisa bantu. Terus untuk membagikan kepercayaan dirinya ya mungkin aku bisa ngasih ngobrol dia, kayak semua itu butuh proses emang. Kita dari aku pun nggak ujuk-ujuk aku bisa langsung semuanya, kan pasti kita belajar juga. Ya, kayak kita kasih afirmasi positif, Iya. kayak misalnya kayak semangat terus ya, bisa kok, bisa gitu. Sarah, kamu setuju nggak kalau akuntansi itu bukan cuma soal angka, tapi juga soal percaya sama kemampuan diri kita sendiri? Aku setuju sih, soalnya kalau kita cuma bisa belajar akuntansi tanpa kita punya kepercayaan diri kan kita pasti di salah-salah itu pasti mikir, waduh ini benar apa enggak, ini aku bisa apa enggak sebenarnya, kan pasti kayak gitu. Iya, Tapi jadi kalau pesimis gitu ya, tapi kalau kita punya kepercayaan diri, pasti kita walaupun kita salah, kita pasti punya kepercayaan diri, bisa bangkit lagi dan nyari tahu benernya itu gimana. Menurutnya kan akuntansi itu kalau setahuku logika banget kan ya. Jadi kak, gimana kalau kita nggak percaya sama logika kita sendiri? Bakalan tulisan sendiri kan? Iya gitu. Nah terakhir nih buat Syara, kasih dong satu kata yang menggambarkan banget kamu dengan akuntansi dan self esteem. Satu kata yang menggambarkan aku, akuntansi dan self esteem mungkin seimbang ya. Kenapa tuh kira-kira? Kalau di akuntansi kan debit kredit harus seimbang nih. Begitupun dengan kepercayaan diri kita. Kita nggak boleh terlalu rendah karena kita bisa minder. Tapi kita juga nggak boleh terlalu tinggi, nanti kita bisa sombong. Keren banget ya kata-katanya, oh my god. Waduh, saking asiknya ya nih kita ngobrol sampai waktu aja berjalan cepet banget. Ya, sebelumnya kita juga mau ngucapin terima kasih sama Syara udah Ya. jauh-jauh mau datang ke sini buat jadi narasumber kita di podcast kita. Ya, terima kasih juga udah mengundang aku di podcast kalian. Kapan-kapan kita undang lagi ya, Sarah. Ya. Nah, itu dia tadi obrolan kita mengenai self esteem dan akuntansi. Semoga kamu yang dengerin bisa lebih semangat belajar dan ingat, nilai bukan segalanya. Yang penting kamu terus berkembang dan tetap jadi diri sendiri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa Like, comment, dan subscribe. See you. Bye.